Hai, berjumpa lagi dengan saya, Niken Kumalasari dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang jenis dan penanggulangan bencana alam. Ya, materi ini kita temukan di kelas 11 IPS pada bab 7. Baik, kali ini kita akan membacakan dulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. KD yang kedua yaitu membuat sketsa, denah, dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat dengan santun, disiplin, kerjasama dengan berlandaskan iman dan takwa, menganalisis potensi resiko bencana dan mitigasinya, serta dengan terampil dapat membuat poster dan denah evakuasi. Baiklah, yang pertama saya akan menampilkan jenis-jenis bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia. Oke, baiklah. Yang pertama adalah tsunami. Tsunami itu terjadi ketika ada perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut dengan arah vertikal secara tiba-tiba. Jadi, tsunami itu tidak bisa diperkirakan, terjadi secara tiba-tiba. Hal ini terjadi ketika terjadi gempa bumi yang epicentrum atau pusat gempanya berada di dalam permukaan air laut. Baiklah, kemudian yang kedua yaitu gempa bumi, gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi. Jika gempa bumi terjadi di permukaan bumi, episentrumnya tidak terjadi di dalam permukaan air laut, kemungkinan untuk terjadi tsunami itu sangat kecil. Tetapi kerusakan yang disebabkan sama-sama dahsyat. Bisa kita lihat di dalam gambar kerusakannya Kemudian bencana yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus disebabkan oleh adanya aktivitas magma atau erupsi magma yang keluar ke permukaan bumi. Ketika keluar ke permukaan bumi, erupsi ini tadi membawa debu, membawa gas, juga membawa batu-batuan yang bisa menyembur keluar. Kemudian bencana selanjutnya adalah banjir. Banjir itu terjadi ketika terjadi kelebihan debit air. Jadi
daya tampung yang dilakukan oleh sungai atau mungkin parit itu melebihi kapasitas. Selain itu, banjir disebabkan juga oleh adanya penyumbatan saluran air. Bisa disebabkan oleh sampah atau mungkin tanah yang mengalami pengendapan. Kemudian bencana selanjutnya atau yang terakhir yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi ketika ada goncangan di sekitar wilayah tersebut. Ketika terjadi tanah longsor, juga terjadi gempa bumi yang wilayah jangkauannya tidak begitu luas. Baiklah, itu adalah beberapa kejadian bencana alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi ketika terjadi bencana-bencana tersebut. Tentu saja penjelasannya akan saya tampilkan nanti di video berikutnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, Niken Kumalasari. Sampai jumpa.